saya percaya setiap pribadi kita siap dan bersemangat untuk memuji Tuhan. Amin. Pada pagi ini saya ingin bacakan kita satu ayat dalam Ulangan 14 ayat 24. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan, Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu. Apapun yang kita alami sekarang, kita rasa macam, Tuhan kenapa rasa lama sangat untuk menunggu sesuatu yang saya mau. Tapi saya percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kita. Amin. Walaupun kita rasa macam Tuhan lamanya macam tu, ataupun jauhnya perjalanan saya ini masih belum tiba lagi ke masanya. Tapi saya percaya Tuhan kita ada masa yang terbaik bagi pribadi kita. Pada saat ini saya percaya setiap pribadi kita terus dalam keadaan yang sehat-sehat dan jaga diri, jaga SOP dimanapun kita berada. Walaupun kita bekerja di luar, siapa yang masih bekerja dari tempat kerja, jaga kesehatan, jagalah keluarga dan orang sekeliling kita. Sebelum itu mari saya mengajak kita dalam pembukaan doa pada pagi ini. Haleluya Bapakku di surga. Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami ya Tuhan, tertuju padamu. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan atas segala sesuatu yang Engkau sediakan bagi kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan dan keadaan kami pada saat ini Tuhan, pada hari ini ya Bapa. Tuhan, kami siap Tuhan untuk melayani Engkau, untuk terus ingin mendekat, mengenal Engkau ya Bapa. Dari memuji Engkau Tuhan, siap untuk mendengar firman-Mu ya Bapa. Tuhan, pada pagi ini ya Tuhan, biar Engkau terus, biar Roh Kudus Engkau bekerja di dalam kami ya Bapa. Tuhan, pada pagi ini ya Tuhan, biar Engkau menyentuh setiap pribadi kami ya Tuhan, lewat pujian penyembahan kami, lewat firman yang akan disampaikan sebentar nanti ya Bapa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan Engkau, kasih karunia Engkau Tuhan, yang menjauhi kami Tuhan dari sakit penyakit apa-apa yang masih mengganas di luar sana ya Bapa. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang melindungi, yang melingkupi kami dengan sayap-Mu ya Tuhan, untuk jauh, untuk terus kuat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan setiap doa kami pada pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang hidup dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah
yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia Selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyang, aku tak akan goyang, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu.
Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Damai sejahtera daripada Allah, Bapa kita, dan daripada Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh jemaat Gereja Grace Sri Muda. Kita bersyukur atas limpah kasih kurnia Tuhan. Pada pagi ini kita dapat beribadah bersama-sama. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, selamat beribadah dan semoga Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menganugerahi kamu kasih kurnia, belas kasihan, dan damai sejahtera. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Pada pagi ini Tuhan, kami datang kepada Engkau sekali lagi di dalam doa kami, dan kami ingin menyerahkan pembelajaran serta pendengaran firman ini ke dalam tangan-Mu. Kami sangat bersyukur karena memiliki kesempatan untuk belajar dan mendengar daripada firman-Mu pada pagi ini. Tidak semua orang memiliki kesempatan ini. Oleh sebab itu, kami minta supaya Tuhan menyertai kami dalam pembelajaran kami, dalam pendengaran kami pada pagi ini. Supaya setiap pendengar yang mendengar firman ini, supaya hati mereka akan dikuatkan, iman mereka akan diteguhkan, dan mereka akan mendapat damai sejahtera serta perlindungan dan penyertaan daripada Tuhan, sehingga selesai pendengaran dan pembelajaran firman ini. Tuhan sertailah kami, sertai juga hamba-Mu, beri hamba-Mu hikmat. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada sebuah ayat yang ingin saya bacakan terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan firman ini. Ayat ini saya ambil daripada Amsal 12, ayat yang ke-25. Ayatnya berbunyi begini, kekhawatiran memberatkan hati, tetapi kata-kata yang baik menggembirakan. Ayat ini
memberitahu kita kekhawatiran memberatkan hati. Tetapi kata-kata yang baik menggembirakan. Apa yang terjadi sekarang, banyak hal yang memberatkan hati kita. Banyak hal yang membuat kita khawatir. Namun begitu, kata firman Tuhan, kata-kata yang baik itu menggembirakan. Oleh sebab itu, dengarkanlah kata-kata yang baik, carilah kata-kata yang baik, ucapkanlah kata-kata yang baik, supaya kita dapat menggembirakan hati orang yang di sekeliling kita, atau kita dapat meringankan beban yang memberatkan hati orang lain. Ya, itu adalah satu ayat yang saya rasa sangat menarik dan sangat baik untuk kita ingat pada pagi ini. Jadi, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tajuk firman Tuhan yang akan saya kongsikan kepada kita pada pagi ini adalah keajaiban pertama. Yang saya ambil daripada Yohanes bab yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ada 11 ayat yang akan kita lihat, karena bahagian dalam firman ini seperti tajuknya yang saya beri tadi, yaitu keajaiban pertama. Ini adalah mengenai catatan Yohanes tentang keajaiban pertama yang Tuhan lakukan. Dan hal ini sebenarnya selaras dengan tema dari Injil Yohanes itu sendiri, di mana Injil Yohanes itu mengetengahkan ketuhanan Kristus. Nanti juga kita akan melihat mengapa Yesus memilih perkawinan di Kana ini untuk menjadi tempat di mana dia melakukan keajaiban yang pertama. Dan kemudiannya kita akan melihat ada dua hasil akhir daripada keajaiban ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sesungguhnya kita tidak dapat menafikan bahwa kelahiran Kristus ke dalam dunia adalah sebuah keajaiban. Kelahiran Kristus itu ke dalam dunia sudah merupakan satu keajaiban. Namun, adalah baik juga untuk kita dapat mengetahui keajaiban pertama yang pernah Tuhan lakukan. Kalau menurut saya itu sangat menarik, dan saya sering tertanya juga, saya mau tahu apa keajaiban pertama yang Tuhan pernah lakukan. Kita tahu dia ialah Allah dalam rupa manusia, dalam bentuk manusia. Kita tahu dia memiliki sifat-sifat Allah. Dia adalah gambaran atau bayangan Allah. Jadi kita ingin tahu apakah keajaiban pertama yang dia pernah lakukan. Karena kalau saya Tuhan, mungkin saya mau melakukan keajaiban setiap hari. Dan mungkin kita akan menunjuk-nunjuk keajaiban atau kebolehan kita kepada orang. Tetapi tidak begitu bagi Kristus sewaktu dia ada di dalam dunia ini. Saudara, saya bersyukur sebenarnya karena keajaiban pertama ini dicatatkan untuk kita. Kalau keajaiban pertama tidak dicatatkan, kita akan tertanya-tanya apakah yang pernah menjadi keajaiban pertama yang Tuhan lakukan. Dan saya juga, bila saya renungkan hal ini, sangat menarik. Karena keajaiban pertama yang Tuhan lakukan bukanlah kisah di mana dikatakan pernah Yesus menghidupkan seekor burung. Bukan itu. Itu adalah cerita dongeng sahaja. Oleh sebab itu, mari kita lihat di dalam Yohanes bab 2 ini, mulai daripada ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk kita. Begini bunyi firman Tuhan. Pada hari yang ketiga, setelah ia tiba di Galilea, ya, pada hari yang ketiga itu, suatu majelis perkawinan diadakan di kota Kana di negeri Galilea. Ibu Yesus turut hadir. Yesus dan murid-muridnya juga dijemput ke majelis itu. Ayat 3. Apabila air anggur yang ada habis diminum, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan air anggur. Ayat 4. Yesus menjawab, Puan, usahlah suruh aku, saatku belum tiba. Ayat 5. Namun demikian,
Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan di majelis itu, buatlah apa saja yang disuruhnya. 6. Di situ ada 6 buah tempayan yang digunakan untuk istiadat penyucian orang Yahudi. Tiap-tiap tempayan ada memuat kira-kira 100 liter air. Ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, isilah tempayan-tempayan ini dengan air. Mereka pun mengisi penuh ke-6 tempayan itu. Setelah itu, Yesus berkata pula, sekarang ambillah sedikit air itu, bawanya kepada ketua majelis. Mereka pun menghidangkan air itu kepada ketua majelis. Ayat 9, setelah ketua majelis merasa air yang telah menjadi air anggur itu, dia pun memanggil pengantin lelaki. Dia tidak tahu dari mana datangnya air anggur itu, tetapi para pelayan yang mengambil dan membawa air itu mengetahuinya. Ayat 10, dia berkata kepada pengantin lelaki, selalunya orang menghidangkan air anggur yang terbaik di awal majelis, setelah tetamu banyak minum. Dihidangkan pula air anggur yang biasa saja. Tetapi kamu menyimpan dahulu air anggur yang terbaik, sekarang baru dihidangkan. Ayat yang ke-11, ayat yang terakhir. Itulah mujizat Yesus yang pertama dilakukannya di Kana, Galilea. Dia menyatakan kemuliaannya, maka murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kisah ini tadi adalah kisah tentang keajaiban pertama yang Tuhan lakukan. Jadi adalah wajar bahwa Injil Yohanes mencatatkan kisah ini. Dan ini sesuai sekali dengan cerita mengenai kehidupan Kristus yang ada di dalam Injil Yohanes itu, di mana Injil Yohanes itu memiliki tema dan tujuan untuk mengungkapkan keilahian Kristus kepada dunia ini. Di mana kita melihat di dalam Yohanes dikatakan firman yang menjadi manusia. Kemudian dikatakan juga dia anak Allah. Berbeda dengan Injil-Injil yang lain, di mana Injil Matius dia memperkenalkan Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan, sebagai penyelamat, penebus yang dijanjikan. Juga dikatakan di dalam Injil Matius dia ialah anak Daud, dan juga ketika hal itu diungkapkan, ianya merupakan penggenapan janji Allah kepada Abraham. Kalau Injil Markus pula ia memperkenalkan Kristus sebagai hamba yang menderita kepada kita. Injil Lukas pula memperkenalkan Kristus sebagai anak manusia. Jadi saudara, peristiwa ini di mana Yesus mengubah air menjadi wine ini menunjukkan kuasa ilahi Tuhan. Kuasa ilahinya atas unsur-unsur bumi. Kekuasaan yang sama yang kelak akan dinyatakannya lagi dalam keajaiban yang akan dilakukannya, di mana dia melakukan keajaiban penyembuhan, dan di situasi-situasi yang lain dia menunjukkan atau melakukan keajaiban dengan menguasai unsur-unsur lain seperti angin dan juga ombak dan juga badai yang terjadi di lautan. Yohanes di dalam kisah ini memberitahu kita bahwa mujizat ini memiliki dua hasil. Yang pertama, saudara harus ingat hasil ini, yaitu kemuliaan Kristus dinyatakan, yaitu ada di ayat yang ke-11 tadi. Dan hasil yang kedua ialah para muridnya menjadi percaya. Ingat, ada dua hasil. Karena ini yang akan saya sebut-sebutkan nanti sepanjang khotbah ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sifat Kristus yang ilahi dan kemuliaannya yang disembunyikan ketika dia mengambil bentuk manusia ada di dalamnya. Tetapi dalam keajaiban ini, sifatnya yang sebenar itu dimunculkan dan kemudian dinyatakan kepada orang supaya orang dapat melihat.
Ingat, ini adalah mujizat pertama yang dia lakukan. Dia tidak pernah melakukan apa-apa mujizat yang dapat dilihat oleh orang sebelumnya. Tadi saya katakan bukan mujizat Kristus menghidupkan seekor burung itu yang pertama yang dia lakukan. Bukan, tetapi ini adalah yang dia lakukan. Dan ini dia lakukan sewaktu dia berumur 30 tahun. Apa yang ada di dalamnya, di dalam Kristus, ketuhanannya, kini dia munculkan, kini dia tunjukkan. Dan sekarang, pada waktu ketuhanannya, pada waktu keilahiannya itu dimunculkan, murid-murid yang sudah dipilihnya, yang sudah percaya kepadanya sebelum ini, pada waktu mereka melihat mujizat itu, keajaiban itu membantu memperkuat iman mereka. Dan sekarang kita tahu keajaiban ini mempersiapkan mereka untuk masa-masa sukar yang akan datang di masa hadapan. Ada satu persoalan di sini, saudara. Kenapa Yesus memilih perkawinan di Kana? Kenapa Yesus memilih untuk menukar air ini menjadi air anggur, menjadi keajaibannya yang pertama? Menarik juga untuk kita perhatikan. Apa yang saya dapati adalah memang tidak ada cara untuk kita mengetahui dengan pasti mengapa Yesus memilih perkawinan di Kana untuk melakukan mujizat pertamanya. Memang tidak ada cara untuk mengetahui dengan pasti. Namun kita dapat membuat anggapan atau hipotesis. Dan kita mempunyai beberapa nubuatan di Perjanjian Lama juga untuk membantu kita mengumpulkan beberapa kemungkinan tentang mengapa dia melakukan mujizat pertamanya di Kana. Kalau kita meneliti bahagian 2 ini, terutama di ayat yang ketiga, nampaknya keluarga Yesus mempunyai kaitan dengan peristiwa di Kana ini, dengan upacara perkawinan ini. Kenyataan di mana ibu Yesus, Maria, prihatin dengan kekurangan air anggur itu di ayat yang ketiga menunjukkan bahwa dia terlibat dalam perancangan atau penganjuran perkawinan itu. Fakta bahwa selepas perkawinan ini, saudara-saudara Yesus pergi bersama dengan Yesus ke Kapernaum juga menunjukkan bahwa seluruh atau sebagian besar keluarga Yesus hadir di perkawinan itu. Jadi sebab itu saya katakan tadi, keluarga Yesus mempunyai kaitan dengan perkawinan ini. Mungkinkah perkawinan itu adalah daripada keluarga atau rakan keluarganya? Kita tidak tahu. Tetapi sangat mungkin, ya. Kaitan Kristus dengan perkawinan ini menjelaskan kehadirannya di perkawinan ini. Dan satu pertimbangan yang menurut saya baik untuk diketengahkan adalah mengenai kehormatan. Di mana pada waktu itu kehormatan keluarga itu sangat penting. Dan dalam budaya orang Israel pada waktu itu, perkawinan biasanya berlangsung selama 7 hari. Di mana makanan yang disediakan, air anggur yang dihidangkan itu disajikan dengan bebas, free flow, ya. Jadi pada waktu terjadinya kehabisan air anggur, itu akan mencemarkan nama baik keluarga. Sebab itu tadi saya ketengahkan satu pertimbangan yang baik untuk kita melihat kenapa Tuhan melakukan mujizat ini di sana adalah kehormatan keluarganya. Jadi sebagai permintaan pribadi ibunya, Maria menoleh kepada anaknya yang ilahi untuk meminta pertolongan. Keluarganya akan merasa malu dalam community ini dan dia tahu anaknya boleh melakukan sesuatu mengenainya. Ada juga yang mengatakan ibunya berharap Yesus dapat memberitahu orang yang hadir di dalam acara itu bahwa air anggur sudah habis untuk
kira-kira cover kehabisan air anggur itu. Ada juga yang berkata, ibunya berkata bahwa air anggur sudah habis kepada Yesus supaya Yesus dapat mengalihkan perhatian orang dengan hal-hal yang rohani pula. Tetapi itu hanyalah anggapan-anggapan mengenai mengapa ibu Yesus berpaling kepada Yesus untuk memberitahu dia air anggur yang sudah habis itu. Kalau kita lihat, kalau kita ingat kembali, pelayanan Yesus di dunia telah dimulai pada pembaptisannya oleh Yohanes Pembaptis. Ada di dalam Matius 3 ayat 16 hingga 17. Dan perkawinan ini, saudara, ianya berlaku sekitar sebulan kemudian setelah Yesus mengumpulkan sekitar separuh daripada murid-muridnya. Ada di dalam Yohanes 1 ayat 43. Dan perlu ingat, walaupun dia tidak pernah melakukan keajaiban di hadapan umum sebelumnya, sekarang sudah waktunya untuk dia menunjukkan siapa dirinya. Hal yang sungguh menarik yang kita dapati juga dalam kisah ini adalah kualiti anggur yang dia berikan itu lebih baik dari apa yang disediakan sebelumnya. Kualiti air anggur itu mengejutkan ketua majelis itu. Event manager itu terkejut apabila dia mendapati quality wine itu jauh lebih baik daripada apa yang dihidangkan sebelumnya. Dan keajaiban itu sekarang memberi kesan yang besar kepada murid-murid yang baru dipilih oleh Kristus ini, di mana keajaiban ini sekarang mengajar mereka bahwa dia dapat menjaga mereka. Dia dapat menyediakan apa yang tidak ada, yang diperlukan oleh murid-muridnya, dia dapat melakukannya. Dia dapat menyediakan sesuatu mengikut keperluan situasi itu. Ini mengajar murid-muridnya. Kemudian, ada satu hal lagi tentang kisah ini di mana penukaran air kepada anggur oleh Yesus ini penting juga secara nubuatan. Di mana Nabi Yeremia pernah menubuatkan bahwa pada zaman Mesias, mereka akan bersukacita atas kurnia Tuhan, yaitu biji-bijian atau anggur baru. Yeremia 31 ayat 12. Nabi Amos juga mengatakan bahwa Israel, mereka akan menanam kebun anggur dan minum anggur mereka. Jadi kehadiran Yesus dalam masa yang berkelimpahan di bumi Israel pada waktu itu, termasuk anggur yang mengalir secara bebas, anggur yang dapat diminum secara bebas, itu menjadikan tanda ajaib pertama Yesus ini menjadi lebih bermakna. Yang terakhir, saudara, fakta bahwa Tuhan hadir melakukan keajaiban itu pada majelis perkawinan itu juga penting. Dengan kehadirannya, Yesus mengesahkan persetujuannya pada perjanjian perkawinan. Dan dengan keajaibannya, dia menunjukkan dari mana berkat-berkat perkawinan itu datang. Sebab itu, dalam hal perkawinan, Tuhan dihadirkan. Sebab itu dalam hal perkawinan, gereja diperlukan. Karena di sini kita melihat keajaiban yang terjadi, berkat-berkat yang diterima di dalam perkawinan itu, kita tahu sumbernya dari mana, ya. Dan kalau kita lihat juga di dalam upacara perkawinan, kasih dan kegembiraan ada di dalam upacara perkawinan. Kasih dan kegembiraan ini merupakan ciri pelayanan Kristus. Kita tahu Kristus datang ke dalam dunia ini karena kasih. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengurniakan, dia mengutus anaknya yang tunggal. Kristus datang karena kasih. Dan kedatangannya membawa sukacita bagi semua orang yang percaya. Kedatangan Kristus bukan untuk
semata-mata menyelamatkan, tetapi memberi harapan, memberi sukacita. Sebab itu dikatakan orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dimalukan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dimalukan. Nah, saudara, kita kembali kepada tema gereja kita pada tahun ini. Tema yang kita ambil daripada Titus 2 ayat 13 yang mengatakan kita sedang menunggu hari yang penuh berkat yang kita harapkan. Ketika kemuliaan Allah Maha Besar dan Yesus Kristus penyelamat kita akan terserlah. Tadinya saya mengatakan ada dua hasil daripada keajaiban pertama yang Kristus lakukan. Hasil yang pertama ialah kemuliaan Kristus dinyatakan. Dan hasil yang kedua ialah murid-muridnya menjadi percaya. Saudara, suatu hari nanti, menurut Titus 2 ayat 13 ini, kemuliaan Allah, kemuliaan Kristus akan terserlah. Apakah akibat daripada kemuliaan Allah dan Kristus yang akan terserlah ini? Kita lihat di ayat yang ke-13, Titus bab 2 ini. Ayat ini merujuk kepada orang percaya, merujuk kepada kita yang menantikan harapan penuh berkat. Harapan ini adalah kemunculan kemuliaan Kristus. Perjanjian Baru menyebutkan beberapa penampilan Kristus. Yang pertama kita tahu Kristus tampil di bumi sebagai manusia. 2 Timotius 1 ayat 10. Kemudian Yesus juga tampil hidup setelah kebangkitannya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Tetapi di kemudiannya nanti, di satu hari nanti di masa akan datang, Kristus akan tampil dalam kemuliaannya. Kemunculannya di masa depan ini, yang disebutkan dalam ayat 13 2 Titus ini sama dengan apa yang dimaksudkan oleh Paulus ketika dia menulis kepada Timotius. Apabila dia berkata, di dalam 1 Timotius 6 ayat 14, dia berkata, hari Yesus datang kembali. Kemudian ada lagi di mana di 2 Timotius bab 4 ayat yang ke-8 dia berkata, hari pemberian mahkota kebenaran. Itu sama dengan hari yang dinantikan tadi yang saya sebutkan di ayat yang ke-13 tadi. Peristiwa masa depan ini disebut juga sebagai hari yang penuh berkat. Dan yang menariknya, ungkapan ini hanya digunakan oleh Perjanjian Baru di bagian ini. Jika tadi di keajaiban pertama itu kemuliaan Kristus dinyatakan, kemunculannya nanti akan menampakkan kemunculannya di kemudian hari yang sedang kita nantikan ini akan menampakkan kedatangan Yesus dalam kekuasaan. Saudara, kita tahu Tuhan kita disebut Tuhan kita yang agung sebagai peringatan kepada kita bahwa Yesus itu ilahi. Yesus juga disebut sebagai penyelamat atau penebus. Dan Kristus, istilah Kristus itu adalah daripada kata Yunani Kristos yang diterjemahkan dari istilah Ibrani Mesias atau Mesias. Nah, saudara, kalau saudara lihat gelaran-gelaran ini, ianya menekankan keilahian Kristus. Ianya menekankan sifat-sifat ketuhanan yang ada pada Yesus. Dan gelaran-gelaran ini sangat mementingkan kedatangannya yang akan datang. Soalan saya ialah, apakah persiapan Anda untuk berdepan dengan kemuliaan Kristus ini? Apakah persiapan Anda untuk berdepan dengan kemuliaan Allah yang maha besar yang akan dinyatakan kelak? Percayakah kamu akan ayat ini? Percayakah kamu sebagai jemaat gereja Grace Seri Muda, atau percayakah kamu sebagai pendengar firman Tuhan pada hari ini akan kemunculan kemuliaan Allah Maha Besar dan Kristus ini pada masa yang akan datang? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman ini sederhana,
dan mungkin tidak panjang. Tetapi ada tindakan atau ada respon yang perlu kita lakukan atau perlu kita ingat setelah kita mempelajari keajaiban pertama yang Tuhan lakukan ini. Kalau kita kembali kepada kisah ini, tadi saya sebutkan ada dua hasil. Yang pertama, kemuliaan Tuhan dinyatakan setelah dia melakukan keajaiban ini. Sekarang soalan saya, ingatkah Anda kepada keajaiban pertama yang Tuhan lakukan untuk Anda? Sudahkah Anda melihat Tuhan? Sudahkah Anda melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup Anda? Sudahkah Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada Anda? Menurut saya ini soalan yang perlu saudara tanyakan. Kalau kita kembali kepada kisah yang pernah terjadi di kitab Keluaran 14 ayat 18, di sana dituliskan orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada waktu kemuliaanku dinyatakan kepada Firaun, segala ratanya dan pasukan berkudanya. Itu firman yang dicatatkan. Tuhan berkata, mereka, orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada waktu kemuliaanku dinyatakan. Sekarang, jika saya kembali kepada soalan saya tadi, pada waktu keajaiban pertama sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita, dalam hidup Anda, sudahkah Anda tahu bahwa Dia adalah Tuhan? Jika Anda sudah melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup Anda, sudahkah Anda tahu bahwa itu adalah Tuhan? Dan sudahkah Tuhan menyatakan kemuliaan itu kepada Anda? Jika sudah, tahukah Anda Dia adalah Tuhan, dan adakah Anda sudah beribadah kepadanya? Adakah Anda sudah mengikut Dia? Dan mungkin saudara bertanya begini, atau mungkin saudara persoalkan begini, saya belum pernah melihat kemuliaan Tuhan, atau saya tidak tahu akan hal ini, saya tidak pernah tahu bagaimana bentuk atau rupa kemuliaan Tuhan itu. Atau saudara mungkin berkata, saya tidak pasti sama ada pernah mengalami atau tidak. Namun kalau kita mau duduk sejenak dan memikirkan apa yang sudah kita lalui bersama Tuhan, keselamatan jiwa kita itu, penyelamatan yang kita terima daripada Tuhan, kelahiran baru yang kita terima dalam Tuhan, itu adalah keajaiban yang sudah Tuhan lakukan untuk kita. Kemuliaannya dinyatakan melalui keselamatan yang kita terima. Sebelum kita mengenal Tuhan, kita mungkin tidak memiliki tujuan hidup. Sebelum kita percaya kepada Tuhan, kita mungkin seorang yang penuh dengan dosa dan juga pelanggaran. Sebelum kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mungkin saudara adalah orang yang penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian, atau penuh dengan perkara-perkara yang selalu ingin merancang kejahatan. Tetapi pada waktu saudara mengenal Tuhan, pada waktu kemuliaan itu dinyatakan kepada Anda, pada waktu keajaiban pertama itu terjadi, saudara sudah berubah. Dan saudara melihat kemuliaan itu dan saudara menjadi percaya. Kembali kepada soalan saya yang tadi juga. Sudahkah Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada Anda dan keluarga Anda? Karena ada satu kisah di Perjanjian Baru, pada waktu Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada Saul, yang kemudiannya digelar Paulus, dia berubah menjadi seorang yang sangat berbeza. Karena dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 9, ayat 3 sehingga ayat 4, dalam perjalanannya apabila dia hampir sampai ke Damsyik, tiba-tiba suatu cahaya dari langit bersinar mengelilinginya, bersinar mengelilingi Saul. Dia, Saul, rebah ke bumi lalu mendengar suara berkata,
Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Ini adalah suara Tuhan, suara Yesus. Pada waktu dia menyatakan dirinya kepada Paulus. Dan apa yang terjadi selepas itu kita tahu, Paulus mengikut Kristus. Sedangkan sebelumnya, dia berusaha untuk menangkap dan juga untuk menghukum pengikut-pengikut Kristus. Inilah yang terjadi pada waktu kemuliaan Tuhan itu dinyatakan kepada seseorang. Jika tidak ada perubahan, jika tidak ada hal yang baik yang terjadi, maka mungkin Anda belum melihat atau mungkin keajaiban itu belum terjadi. Tetapi saya percaya pada waktu keajaiban terjadi, pada waktu kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada kita semua, ada yang terjadi, ada hal-hal yang baik yang terjadi. Sedar atau tidak sedar, ada hal-hal yang berubah dalam hidup kita. Hasilnya pasti akan kita lihat satu masa nanti. Saudara, kembali kepada hasil yang kedua daripada keajaiban ini. Dituliskan tadi di ayat yang ke-11 bahwa muridnya menjadi percaya. Sekarang soalan saya lagi adalah, apakah respon Anda setelah melihat kemuliaan Tuhan? Percayakah Anda kepada Tuhan sewaktu kemuliaannya dinyatakan kepada Anda? Murid-murid Yesus menjadi percaya kepadanya setelah mereka melihat keajaiban yang dia lakukan. Adakah iman Anda semakin teguh apabila melihat kemuliaan Tuhan? Kalau kita lihat apa yang terjadi kepada murid-muridnya, mereka berubah menjadi orang yang berani selepas mereka berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Selepas mereka berjumpa dengan the risen Christ. Sedangkan sebelumnya, sewaktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, mereka bertempiaran lari. Berbeda dengan pribadi mereka selepas mereka berjumpa dengan Kristus yang sudah bangkit. Karena Kristus yang sudah bangkit itu penuh dengan kemuliaan. Ingat saudara, soalan-soalan saya tadi. Percayakah Anda kepada Tuhan sewaktu kemuliaannya dinyatakan kepada Anda? Mungkin saatnya tiba sekarang untuk saudara mula mengambil langkah untuk lebih percaya kepada apa yang Anda lihat dalam hidup Anda pada waktu Tuhan melakukan keajaiban-keajaibannya. Mungkin sudah waktunya untuk Anda tidak mengeraskan hati lagi, meresponi kemuliaan Tuhan yang sudah Anda lihat itu. Sebab itu bagi saya, keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita seharusnya kita ingat. Walaupun mungkin kita tidak dapat menghitungnya satu persatu, tetapi adalah baik untuk kita ingat keajaiban-keajaiban yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup kita. Kalau kita ingat, we survive the pandemic sampai ke hari ini. Kita masih cukup dalam hal keperluan harian kita, keperluan asas kita sepanjang pandemik ini. Kita cukup. Itu saya percaya, itu adalah karena keajaiban yang Tuhan lakukan untuk kita. Respon kita kepada keajaiban Tuhan ini apa? Sebabnya ialah, saya sudah jelaskan tadi, melalui keajaiban yang berlaku, kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada kita. Dan hasil daripada kemuliaan ini ialah iman kita akan dikuatkan. Saya yakin dan percaya, sewaktu kita melalui waktu pandemik yang panjang ini, yang semakin hari semakin tidak menunjukkan tanda-tanda untuk baik ini, saya percaya dengan mengingat keajaiban-keajaiban Tuhan dan dengan mengingat kemuliaan yang Tuhan nyatakan kepada kita, sewaktu Tuhan menolong kita, sewaktu kita sedang sakit, sewaktu Tuhan menolong kita dalam duka cita kita, sewaktu Tuhan menolong kita pada waktu kita memikirkan untuk membunuh diri, pada waktu Tuhan menolong kita untuk meneguhkan hati kita, sewaktu kita hampir menyerah,
Pada waktu Tuhan menyediakan pekerjaan kepada kita, saya percaya semua hal itu menguatkan iman kita. Memang saudara, untuk menjadi percaya itu tidak mudah. Karena sebagai manusia, selalu kita ingin mencari bukti yang nyata. Selalu kita ingin melihat dulu baru percaya. Tetapi, seperti yang saya jelaskan tadi, jika kita mau mengambil masa untuk merenungi dan mengingati pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, bukan saja sepanjang pandemik ini, maka tidak ada alasan untuk kita menolak menjadi percaya. Dan akhirnya iman kita akan dikuatkan. Saudara, saya rasa itulah firman yang saya ingin kongsikan untuk kita pada pagi ini. Saya yakin firman ini dapat membantu kita untuk menjalani kehidupan kita, dan saya percaya Tuhan memberikan satu wahyu yang baru kepada saudara dan saudari yang mendengarkan firman ini. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita menutup ibadah kita. Tuhan, kami sangat bersyukur karena firman-Mu sudah kami pelajari pada pagi ini. Kami sudah mengetahui pada hari ini keajaiban pertama yang Tuhan lakukan di bumi ini 2000 tahun yang lalu pada waktu Tuhan berjalan di atas muka bumi ini. Keajaiban itu mengajarkan kami bahwa pada waktu keajaiban itu terjadi, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Keajaiban itu juga mengajarkan kami untuk menjadi percaya kepada Engkau setelah kami melihat kemuliaan Tuhan. Oleh itu ya Tuhan, teguhkanlah hati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini. Pada waktu mereka melihat kemuliaan Tuhan, biarlah hati mereka menjadi percaya. Pada waktu mereka ingat akan keajaiban yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup mereka, biarlah iman mereka semakin teguh untuk mengikut Engkau. Biarlah mereka tahu bahwa Tuhan dapat menyediakan segala keperluan mereka. Biarlah mereka tahu bahwa Tuhan sentiasa menjaga mereka. Tuhan yang berkuasa di atas unsur-unsur bumi ini. Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman ini. Biar mereka meletakkan firman ini di dalam hati mereka, dan mereka akan dihiburkan olehnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya akan menyebutkan nama Tuhan ke atasmu, maka Tuhan akan memberkati kamu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, saya akan berdoa. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih kurnia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu kedamaian. Amin. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Permata hatiku tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh, yeah. Jadikanku indah dan semakin indah bagi